Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Tentunya yang di rumah sudah banyak ya yang membaca cerita pendek atau ada yang sudah bisa membuat. Nah, cerita pendek atau yang biasanya kita sebut dengan cerpen merupakan salah satu karya sastra yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau 30 menit. Jumlah katanya sekitar 500 hingga 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada cerita pendek itu ada dua. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanah, dan lain sebagainya. Yang pertama tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 4 jenis, yaitu protagonis yang pertama. Protagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Yang ketiga ada tritagonis sebagai tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Dan yang terakhir ada tokoh figuran. Biasanya sebagai pemeran pendukung dalam sebuah cerita pendek untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Unsur yang ketiga ada alur. Alur ini terdapat dua, ada alur maju dan alur mundur. Alur mundur biasanya menggambarkan kronologi kejadian yang secara runtut dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur yaitu menggambarkan jalannya cerita tidak urut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konfliknya dahulu di depan dan kemudian menengok kembali kejadian yang terjadi sebab konflik itu sendiri. Jadi dari akhir ke depan. Itu namanya alur mundur. Yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting, memuat 3 aspek yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Latar atau setting memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada, seperti kapan terjadinya, bagaimana suasananya, dan di mana cerita itu terjadi. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang arah seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita atau sebagai penulis memandang atau menceritakan dirinya dalam sebuah cerita itu terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Bahkan kadang penulis juga menggunakan sudut pandang orang yang berbeda di luar cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa atau ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Masing-masing penulis memiliki ciri khas tersendiri seperti penggunaan majas yang khas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada amanat atau pesan moral. Penjelasan yang lebih daripada cerpen. Pesan moral itu biasanya disampaikan tidak tertulis atau secara tersirat ya, dan bergantung juga bagaimana seorang pembaca memahami cerita pendek itu sendiri. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana cerita tidak langsung di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mengaruhi proses pembuatan sebuah cerita pendek itu sendiri. Ada latar belakang masyarakat, itu yang pertama. Hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana akan menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain ideologi bangsa, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Nah, faktor yang ada dalam diri penulis sebagai mendorong penulis dalam membuat cerpen adalah riwayat hidup seorang penulis atau kondisi psikologis, aliran sastra penulis itu sendiri. Aliran sastra itu seperti yang suka horor, atau fantasi,
anak-anak. Nah, itu adalah aliran sastra penulis. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Setelah kita mengetahui berbagai macam materi yang telah saya sampaikan, ada tugas nih buat teman-teman, yaitu membaca cerpen. Nah, setelah membaca cerpen, harus dapat menemukan unsur intrinsiknya. Temanya apa, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan lain sebagainya. Itu ya, yang pertama baca, yang kedua menemukan unsur intrinsiknya. Setelah itu, pertemuan selanjutnya kita akan membuat cerpen. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Adakah yang sudah mengerti apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai peristiwa, fenomena alam, sosial, maupun pengalaman pribadi melalui media teks. Contohnya seperti rangkaian peristiwa banjir, tsunami, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari teks eksplanasi, kita akan menyusun. Nah, dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, pasti ada bagian-bagian yang mendukung fungsi dari teks eksplanasi itu sendiri, sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah untuk dipahami. Adapun bagian-bagian tersebut ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Pembuka biasanya menuliskan gambaran umum tentang apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi. Sedangkan yang kedua, bagian isi, merupakan bagian rentetan penjelasan fenomena yang terjadi dalam teks eksplanasi itu sendiri. Dan yang terakhir, penutup. Pada bagian penutup berisikan tentang inti dari penjelasan teks eksplanasi. Setelah kita mengetahui pengertian dan bagian-bagian dari teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai struktur. Nah, teks eksplanasi memiliki beberapa struktur yang membangun agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antara beberapa struktur yang dimaksud adalah 1. Identifikasi fenomena, yang 2 adalah penggambaran rangkaian kejadian, yang ketiga adalah ulasan. Yang pertama, identifikasi fenomena merupakan mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Nah, hal ini merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Pola rincian atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. Yang kedua adalah pola rincian atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat atau kasualitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah ulasan atau review, berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Setelah itu, kita akan belajar mengenai ciri-ciri. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, meliputi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Jadi benar adanya, ada fakta di dalamnya. Dan yang ketiga, informasi yang ada dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Dan yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa, kejadian, suatu fenomena. Dan yang terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian, bagian, struktur, dan ciri-cirinya, tentu kita akan mengetahui ya, apa sih teks eksplanasi itu. Nah, sekarang
ada tugas nih untuk yang di rumah mengerjakan mencari teks eksplanasi, menyusun teks eksplanasi berdasarkan pengalaman pribadi atau fenomena yang ada di sekitar. Jika ada bencana banjir atau gempa bumi, tanah longsor, itu boleh dibuat berdasarkan bagian-bagian yang tadi setelah kita pelajari. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.